Shalom, sampai ketemu lagi. Kabarnya bagaimana semuanya? Baik, puji Tuhan. Kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita gerak sama-sama. Kita mau nyanyi satu lagu, Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kita ulang satu kali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Semuanya masih berdiri, kita mau nyanyi lagi. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian firman Tuhan kita bagikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengar kisah tentang seorang yang akan dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Siapa dia? Kita simak bersama-sama ceritanya. Di Damsyik tinggal seorang Kristen yang bernama Ananias. Tuhan berbicara kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Siapakah yang tahu apakah penglihatan itu? Ya, kamu betul. Kalau ada sesuatu yang penting yang hendak diberitahukan oleh Tuhan kepada salah seorang anaknya, kadang-kadang ia berbicara kepada mereka melalui suatu penglihatan. Ya, penglihatan itu adalah seperti mimpi, tetapi orangnya itu tidak tidur.
untuk menunjukkan pada orang berbagai peristiwa yang akan terjadi, atau mengatakan kepada orang-orang yang harus mereka lakukan. Tuhan menggunakan penglihatan untuk menunjukkan pada orang berbagai peristiwa yang akan terjadi, atau mengatakan pada orang-orang apa yang harus mereka lakukan. Ananias sangat mengasihi Tuhan. Ananias ini ingin sekali mendengar pesan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Ananias, Ananias ingin menjawab, "Ini aku, Tuhan." Betapa senang hati Tuhan mendengar jawaban Ananias. Lalu Tuhan berkata kepada Ananias, "Ananias, aku ingin engkau pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah Yudas. Di rumah itu carilah seorang yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa di sana. Dia telah melihat dalam penglihatan bahwa engkau datang untuk menumpangkan tanganmu di atasnya supaya dia dapat melihat kembali." Ananias heran. Dia sambil berpikir, Saulus, Saulus, bukankah dia itu jahat terhadap orang Kristen? Dia benci semua orang yang percaya dan menjadi teman Yesus. Jadi aku harus menemuinya. Wah, sangat berbahaya. Aduh, aku jadi cemas. Aku takut. Tapi Tuhan meminta dia pergi dan berbicara kepada orang seperti Saulus. Ananias menjawab. Setelah beberapa lama, hatinya rasa cemas, takut. Ananias menjawab, "Tuhan, saya telah mendengar banyak hal buruk mengenai orang yang bernama Saulus ini. Dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang Kristen di Yerusalem. Sekarang dia sedang ada di Damsyik untuk menangkap orang Kristen." Lalu apa jawab Tuhan, adik-adik? Tuhan menjawab, "Pergilah Ananias, Saulus akan menjadi orang yang khusus bagiku. Dia akan menjadi saksiku." Lalu Ananias tidak membantah lagi. Ananias tahu Tuhan telah berfirman kepadanya dan ia ingin menyenangkan hati Tuhan. Saulus telah melihat suatu penglihatan dan sedang menantikan aku. Meskipun aku ada rasa takut pergi menemuinya, tetapi aku tahu jika Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan akan menyertaiku. Tuhan yang akan menolongku. Ananias pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus itu dan menemukan rumah Yudas. Lalu tok 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 tok. "Permisi, benarkah ini rumah Pak Yudas?" Dari dalam terdengar, "Ya, benar. Saya datang karena ada perlu untuk menemui Saulus." Ternyata benar. Saulus ada di rumah itu. Hatinya dak dik duk dak dik duk. Ia mendatanginya dan menumpangi tangannya di atas Saulus. Saulus tidak dapat melihat sejak bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Lalu Ananias menumpangkan tangannya. "Saulus, saudaraku,
Tuhan Yesus telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan ketika engkau menuju ke kota Damsyik. Engkau akan melihat lagi, dan engkau juga akan menerima berkat besar yang lain. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan menolongmu melakukan semua hal yang Tuhan ingin lakukan. Segera setelah Ananias mengucapkan kata-kata itu, adik-adik, maka sesuatu yang sepertinya selaput gugur dari mata Saulus. Dan Saulus dapat melihat lagi. Ia sembuh. Saulus segera meminta dibaptis. Kemudian ia makan dan merasa kekuatannya pulih kembali. Wah, luar biasa. Betapa sukacitanya si Ananias. Yes, satu jiwa lagi telah dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan aku mendapat kesempatan melayaninya. Coba adik-adik pikir, betapa ruginya bila saat itu Ananias berkata, "Tidak Tuhan, aku tidak akan memberitahu kepada Saulus tentang engkau, karena ia sangat jahat. Bisa-bisa aku terluka." Tuhan harus mencari orang lain untuk berdoa bagi Saulus. Apakah Tuhan akan senang dengan jawaban Ananias seperti itu? Tuhan senang kalau kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi dia lebih senang lagi kalau kita mau melakukan apa yang dia minta. Ananias mendengar Tuhan dan juga patuh kepadanya. Bagaimana dengan kita semua? Maukah kalian patuh melakukan apa yang Tuhan mau? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang Saulus ya Tuhan, yang sudah Engkau sembuhkan, yang sudah Engkau sembuhkan dari sakitnya Tuhan, dan Engkau pakai luar biasa. Dan kami juga mendengar cerita tentang Ananias ya Tuhan, di mana Tuhan dia yang mau mendengarkan Engkau dan mau taat kepada firman yang sudah ia dengar. Tuhan, kami juga mau belajar dari Ananias ya Tuhan, yang selalu setia, mau mendengar firman-Mu dan melakukan setiap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah semua itu, apakah Tuhan masih berbicara pada manusia sekarang ini? Ya, dia masih berbicara kepada kita. Karena dia Allah yang hidup. Bagaimana Tuhan berbicara kepada para sahabat-sahabatnya hari ini? Tuhan berbicara kepada kita dengan banyak cara. Mungkin kita tidak mendengar suara yang sebenarnya, seperti kita mendengar suara orang yang di samping kita, yang duduk di samping kita ketika dia berbicara kepada kita. Saat ini Tuhan berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca dan melalui orang tua kita, guru Kristen kita, dan juga pendeta. Ia juga dapat berbicara kepada orang-orang melalui mimpi dan juga penglihatan, seperti dia berbicara kepada Ananias. Kadang-kadang ia berbicara pada kita dengan memberikan perasaan yang kuat dalam hati kita tentang apa yang harus kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan. Demikian adik-adik firman Tuhan kita hari ini.
Saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu di Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Ini aku Tuhan. Gampang kan? Yuk kita ulangi. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Ini aku Tuhan. Gampang ya. Nanti kita tunggu ayat hafalannya dengan tantangan yang akan diberikan. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.